Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Kurnia Sukma Suryani sebagai guru akidah. Saya ingin menyampaikan sedikit materi penjelasan tentang rukun iman. Apa itu rukun iman? Rukun iman berasal dari kata arkan al-iman yang artinya pilar-pilar keimanan dalam Islam yang harus dimiliki seorang muslim. Jumlahnya ada 6. 6 rukun iman ini didasarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Iman secara bahasa berarti tasdik, membenarkan, sedangkan secara istilah syar'i iman adalah keyakinan dalam hati, perkataan di lisan, amalan dengan anggota badan, bertambah dengan maksiat, bertambah dengan melakukan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Maksudnya yaitu iman harus diyakini dengan hati dan perkataan dalam lisan, amalan dengan anggota badan. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang dalil iman. Rukun iman harus kita percayai dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa ngamalun bil arkani. Iman adalah mengetahui dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Rukun iman yang pertama yaitu iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan asas dan pokok akan adanya keimanan kepada kitab-kitabnya, yakni keyakinan yang pasti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb dan pemilik segala sesuatu. Dialah satu-satunya pencipta, pengatur segala sesuatu yang berhak disembah, tidak ada sekutu baginya. Dalil tentang iman kepada Allah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi yang dimaksud iman kepada Allah yaitu meyakini bahwa Allah itu ada dan tidak ada sekutu baginya. Adapun hikmah beriman kepada Allah yaitu ada 9, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hati akan menjadi tenang. Yang kedua, mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mempunyai rasa kasih sayang yang tinggi. Yang keempat, diampuni segala dosanya dan mendapat pahala besar. Yang kelima, diberi kemudahan hidup. Yang keenam, mencegah perbuatan syirik. Yang ketujuh, rasa syukur bertambah. Yang kedelapan, ketaatan kepada Allah bertambah. Dan yang terakhir, mendapat kebahagiaan sesungguhnya. Rukun iman yang kedua yaitu tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan malaikat yang diberi tugas untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam dan tugas tertentu. Dalil tentang iman kepada malaikat terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya
Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya yaitu Allah menciptakan manusia itu untuk mengatur alam dan mengurus perjalanan alam dan tugas yang lain. Manfaat dan fungsi beriman kepada malaikat yaitu sebagai berikut: senantiasa patuh menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Senantiasa menolong, menjaga, optimis, penuh semangat dan tidak putus asa. Senantiasa melakukan hal yang terbaik dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan. Rukun iman yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardhu ain, wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Dalil tentang iman kepada kitab-kitab terdapat dalam surat Ali Imran ayat 3 dan 4 yang artinya dia Allah menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Adapun fungsi iman kepada kitab-kitab Allah yaitu beriman pada kitab merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa dan menjalankan pedoman hidup dan penengah konflik. Hikmah dari iman kepada kitab-kitab Allah yaitu yang pertama, taat pada aturan yang dituangkan dalam kitab. Yang kedua, mendapat berkah dan mengajarkan tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Rukun iman yang keempat yaitu tentang iman kepada Nabi dan Rasul. Kata Rasul berasal dari kata arsalah yang berarti mengutus. Sedangkan Rasul menurut istilah artinya seorang laki-laki soleh yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesannya kepada umat manusia. Maksudnya yaitu Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan suatu pesan atau petunjuk kepada umat manusia. Iman kepada Rasul merupakan meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Dalil tentang iman kepada Nabi dan Rasul terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, dari materi tersebut ada hikmah terhadap iman kepada Nabi dan Rasul antara lain sebagai berikut: menyempurnakan rukun iman yang keempat, menjadikan kisah para Rasul sebagai suri teladan yang baik dalam hidup, dan yang terakhir termotivasi untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Rukun iman yang kelima yaitu tentang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Sudah dijelaskan bahwa pada hari itu daratan, lautan, dan benda-benda di langit porak-poranda. Gunung-gunung meletus, hancur, dan berhamburan. Bumi berguncang dan memuntahkan isi perutnya. Dalil tentang hari akhir terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 7 yang artinya, dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di alam kubur. Jadi maksudnya itu pada hari kiamat, pada kejadian waktu
Hikmah iman kepada hari akhir yaitu sebagai berikut: meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beramal saleh, berbuat baik kepada sesama, muncul rasa takut berbuat maksiat dan mempersiapkan diri dengan baik. Rukun iman yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Qada adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala sejak zaman azali, zaman dahulu sebelum diciptakan alam semesta sesuai dengan kehendaknya tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan makhluknya. Sedangkan qadar adalah perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam kadar tertentu sesuai dengan kehendaknya. Qadarnya Allah ini juga biasa disebut dengan istilah takdir. Dalil adanya qada dan qadar terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Ahzab ayat 38, dan surat Al-Qamar ayat 49, dan terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, Rasulullah SAW telah bersabda, Allah telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Adapun hikmah iman kepada qada dan qadar sebagai berikut: lebih banyak bersyukur, sabar, selalu berusaha, terhindar dari sifat sombong, dan selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Materi yang terakhir yaitu tentang hikmah mengimani rukun iman. Yang pertama, menambah ketaatan terhadap Allah. Jadi manusia akan lebih taat terhadap Allah. Yang kedua, mendapatkan bimbingan dan keberkahan. Yang ketiga, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, mendapat pahala dan ridho darinya. Yang kelima, menambah rasa syukur. Yang terakhir, mendapatkan keberkahan hidup. Terima kasih. Sekian penjelasan materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.